Perkenalkan, nama saya Pradipta Tiaga Mursid Parama, kelas 11 MIPA 2, nomor absen 28. Saat ini saya akan menyampaikan sebuah drama monolog yang berjudul Para Penjilat. Selamat menyaksikan. Halo, perkenalkan. Perkenalkan nama saya ya. Saat ini saya akan mengenalkan nama saya. Perkenalkan, aku siapa ya namanya ya? Oh ya, namaku Richard. Kalian bisa memanggil aku Richard. Mungkin itu adalah salah satu nama yang paling cocok untuk menggambarkan kekayaanku. Ya benar, aku memanglah kaya. Kekayaanku ada di mana-mana. Ada di Geneva, Swiss. Ada di Italy, bahkan dimanapun. Tetapi, maafkanlah diriku. Bukannya aku sombong, congkak, atau hal pun yang lain. Tapi, di sini buat apa juga saya meminta maaf? Toh juga meminta maaf tidak ada gunanya. Nanti akan saya beritahu alasannya. Tahukah kalian, sebenarnya aku ini sangat ramah. Aku ramah kepada siapapun yang pernah kutemui dimanapun. Aku mudah bertemu dengan siapapun. Aku pun kaya, jadi tidak heran banyak orang yang datang mendatangiku. Apa? Apa kau lihat-lihat? Kau ingin menantangku? Karena aku tidak sopan dan bicara seperti itu kepada kamu. Pintar sekali kau. Nyalah kau. Baiklah. Mungkin beberapa dari kalian terkejut dan bahkan merasakan bahwa aku tidak sopan kepada kalian semua. Tapi benar, mengapa aku tidak mau meminta maaf tentang hal itu? Sebab ada suatu peristiwa yang benar-benar mengubah hidupku. Bahwa semua orang itu ternyata sama saja. Inilah ceritanya. Saat itu, kedua orang tuaku sedang berada di luar rumah. Saat itu aku pun tahu sebenarnya kedua orang tuaku ada di mana. Hanya saja aku mencoba untuk menanyakan kemana mereka. Supaya aku bisa merasakan bagaimana mereka tahu kehidupanku. Ma, aku baru saja pulang ke sekolah loh. Apa? Sedang ada di salon. Baiklah, akan aku tunggu di rumah ya. Aku pun juga menelpon kedua orang tuaku, papaku. Halo, Pak. Oh iya ya, Papa berada di California ya? Oh iya, maaf mengganggu tidurnya. Aku di sini sebenarnya hanya mau menyampaikan bahwa aku di sini aman-aman saja, tidak apa-apa. Baiklah, Pak, selamat tidur. Aku kemudian melihat ke sekelilingku. Rumahku sebenarnya sangat besar. Tapi aku hanya tinggal seorang diri. Benar-benar payah menjadi orang kaya itu. Tidak nyaman sebenarnya. Aku bahkan tidak kenal dengan tetanggaku. Dan bahkan mungkin mereka tidak kenal dengan aku. Pasti alasannya karena sibuk lah. Apapun. Ya maklumlah alasan orang kaya itu seperti itu. Kalian harus maklum karena itulah. Tapi alasan tersebut hanyalah klasik. Kemudian aku berpikir, mana bisa aku tahan untuk hidup seperti ini? Hanya memikirkan orang lain. Harta dan kekayaannya dipikirkan tetapi orang lain tidak. Ingin rasanya diriku untuk pergi jauh dari rumahku dan benar-benar melihat bagaimana orang di sekitarku. Saat itu aku bertemu dengan berbagai orang. Aku memutuskan untuk pergi ke suatu kawasan. Kawasan yang jauh dari rumahku. Kawasan tersebut cukup kumuh. Memang tidak menyenangkan. Tapi aku di situ sebenarnya tidak jauh, tapi dekat saja di situ. Kemudian aku mendatangi kawasan tersebut. Aku berjam-jam berada di keliling di situ. Kemudian aku menemui sebuah rumah. Rumah yang tentunya secara kualitas sangat jauh dengan yang ada di rumahku. Aku kemudian mendatangi rumah tersebut dan bertemu dengan pemiliknya, seorang wanita. Aku kemudian datang ke rumah tersebut dan menghampiri wanita tersebut. Selamat pagi, Bu. Bolehkah saya menginap di sini untuk sementara waktu? Yang benar, Bu. Pada saat itu aku sangat terkejut. Terima kasih banyak, Bu. Lalu aku menghampiri rumahnya dan duduk di situ. Ia cukup jamu saya dengan baik. Kemudian aku datang ke rumahnya.
Dan setelah itu, suatu hal cukup yang tidak pernah aku rasakan. Mereka meskipun terbatas, tetapi tetap menjamuku dengan baik. Kemudian aku bertanya kepadanya tentang keuangannya, sekolahnya, dan ternyata benar sesuai dugaan aku. Mereka sangat kesulitan. Keuangan mereka tidak baik. Dan pokoknya mereka hidup sangat sulit. Aku pun dengan baik hati menyerahkan beberapa uangku kepadanya. Kemudian aku meminta izin kepada mereka untuk menginap di rumahnya. Dan benar saja, puji Tuhan mereka mau mengirimkan aku untuk tidur di rumahnya. Setelah itu pun, keesokan harinya, aku mendatangi seorang suami tentunya suami dari istrinya tersebut, dan menanyakan sesuatu. Bapak saat ini masih ada di rumah, ngapain saja Pak? Oh, saya hanya duduk saja. Duduk? Bapak tidak kerja? Dia menjawab bahwa bisnisan mereka tidak berjalan dengan baik. Akhirnya, aku datang kepadanya dan berbicara juga kepadanya bahwa aku di sini hanya datang dan hanya melihat-melihat saja. Tetapi sayangnya, dia tahu bahwa dengan kekayaan aku. Dan dia bertanya kepadaku dan berbicara kepadaku. Bolehkah saya meminta motor? Aku saat itu pun terkejut. Aku tidak menyangka dan aku bahkan bingung untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian aku berkata, apa? Bapak ingin motor? Apa yang ingin digunakan oleh motor tersebut, Pak? Baiklah, akan nanti saya usahakan. Saat itu pun aku terkejut dan aku bahkan bingung mau berkata apapun. Hingga akhirnya aku memutuskan untuk pergi dari kawasan tersebut. Aku pergi dan pulang kembali ke rumahku. Dalam perjalanan, aku merenung dan menyadari bahwa semua orang ternyata sama saja. Yang kaya semakin egois dan yang miskin menjadi pemeras. Semua orang sama saja, tidak ada yang bermoral baik. Jadi, kalian sudah tahu kan mengapa saya tidak ingin meminta maaf soal hal itu? Betul. Karena dua peristiwa itulah yang membuat saya kaget. Dan itulah yang menjadi alasan bahwa dasar penjilat itulah